السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala di awal surat Ali Imran, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Dari kata muhkam, yani uhkimat ayatuhu, kokoh maknanya, jelas maknanya. Itulah ummul kitab, induk kitab. Sedangkan ada ayat-ayat yang lainnya yang mutasyabihat. Bisa bermakna mutasyabihat yang mirip-mirip keutamaannya. Bisa juga bermakna yang samar-samar maknanya. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun yang di hati mereka ada zaig, ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ma tasyabaha minhu. Mereka selalu mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki lub, dawul uqul, orang yang cerdas. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kemarin terakhir kita bahas adalah waqaf pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
Di situ tertulis dalam cetakan-cetakan yang kita pakai dari cetakan Saudi disebutkan ada qaf lam yang mananya qif aula. Qif aula. Berhenti lebih bagus. Yani wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di sana. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian kalimat warasikhuna fil ilmu adalah istinaf. Istinaf artinya jumlah yang baru. Memulai kata-kata atau memulai kalimat yang baru. Adapun rasikhuna fil ilmi, mereka selalu berkata, semuanya dari Allah, kami beriman dengannya. Karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyambungnya sehingga menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para rasikhina fil ilmi. Dan mereka berkata, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali baca ucapan Syekh As-Sa'di di dalam tafsir yang ringkas beliau, Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Kata beliau rahimahullah, lil mufassirina, bahwa di antara para mufassirin ada yang berhenti pada kalimat Allah, yaitu kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sana ada qaulan, ada dua pendapat. Yang pertama jumhur para mufassirin. Yaqifuna indaha, mereka para jumhur, kebanyakan para ahli tafsir menghentikannya pada lafzul jalalah Allah sesuai dengan apa yang dicetak, dan itu atas penelitian para ulama. Qif aula, berhenti di situ lebih utama. Wa ba'duhum ya'tifu 'alaiha, sebagian yang lain menyambungkannya dengan wawul ataf dengan warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para rasikhuna fil ilmi. Wa dzalika kulluhu muhtamal, semuanya ada kemungkinan. Yang pertama mungkin, yang kedua mungkin. Fa inna ta'wil, karena ta'wil ada dua pula maknanya. Kalau dimaksudkan ta'wil itu adalah ta'wil pada perkara-perkara yang sifatnya gaib, maka tidak mungkin akan ada yang bisa menakwilkannya kecuali Allah. Seperti kalimat tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana mau menafsirkan? Sedangkan manusia, ahli tafsir sehebat apapun, gak akan ada yang pernah melihat tangan Allah seperti apa. Bagaimana menakwilkannya? Mungkin maksudnya begini, tidak bisa. Karena itu hal gaib, gak bisa dengan tebak-tebakan. Maka di sini makna yang pertama, naqif ala qawlihi ta'ala illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang menafsirkan, enggak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tafsir atau takwil dengan makna itu. Adapun kalau takwil dengan makna tafsir, maka tidak mengapa ya'tifuhu diatafkan dengan warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian para ulama yang rasikhuna fil ilm. Baik, maka kata Syekh As-Sa'di, in urida bihi, kalau yang dimaukan dengannya adalah haqiqatus syai', hakikat sesuatu, wa kunhihi, yani betul-betul hakikatnya seperti apa, maka yang benar wakaf pada kalimat lafzul jalalah Allah. Karena shawab al-wuquf ala illallah. Limadha? Lianna al-mutashabih alladhi ista'thara Allah bi'ilmi kunhihi wa haqiqatihi. Karena al-mutashabih bisa bermakna perkara yang ista'thara Allah bi'ilmi kunhihi. Bisa bermakna sesuatu yang Allah simpan ilmunya
dari perkara-perkara hakikat dari sesuatu. Seperti kalimat alif lam mim. Apa maksudnya? Alif lam mim. Tidak tahu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka sering disebutkan dalam tafsir alif lam mim, di bawahnya tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaukan dengannya. Selesai. Ini disebut mutasyabih juga. Karena tidak ada yang bisa memastikan apa yang dimaksud. Kalau berbicara tentang hikmah, ada. Di antara hikmahnya Allah sebutkan huruf-huruf tersebut bahwa Quran ini dari bahasa Arab dengan huruf-huruf Arabiyah yang kalian biasa pakai. Tetapi bisa hebatnya, bagusnya, indahnya orang-orang Arab kagum dengannya. Padahal ini pakai kalimat kalian. Alif, lam, mim, qaf, sad, kaf, ha, ya, ain. Pakai huruf-huruf kalian. Tetapi apakah bisa dipastikan itu yang dimaksud oleh Allah? Wallahu ta'ala alam bihaqiqatihi. Maka di sini tepat kalau berhenti pada kalimat illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak akan ada yang mengetahui hakikat makna yang dimaksud dalam perkara-perkara tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nahu haqa'iq sifatillah. Seperti ketika berbicara hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyatiha. Sifatillah wa kaifatiha. Kaifiyah sifat Allah kayak apa? Allah mengatakan tentang wajhullah berkali-kali dalam Al-Qur'an. Wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Tangan Allah juga Allah sebutkan berkali-kali. Bahkan Allah SWT menyatakan, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya." Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud pada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Hakikatnya seperti apa tangan tersebut? Wallahu ta'ala a'lam. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa haqa'iq awsaf ma yakunu fil yaumil akhir. Demikian pula hakikat, gambaran-gambaran tentang hari akhir, tentang jannah wan nar, tentang timbangan, tentang hisab, tentang sirat. Semua itu disebutkan dengan lafaz-lafaz Arabiyah yang kalian pahami. Rumman, tufah, disebutkan sekian buah-buahan. Apakah sama hakikatnya rumman yang di sana dengan rumman yang ada di sini? Delima yang di jannah dengan delima yang di dunia? Tidak sama. Kayak apa hakikat rumman yang ada di jannah? Wallahu ta'ala a'lam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Demikian pula ditimbang amalan. Ayatnya ada, hadis juga ada. Maka wajib diimani. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Sebagian manusia enggan untuk percaya karena mereka berpikir tentang kaifiyahnya. Masa amalan bisa ditimbang? Amalan itu kan perbuatan. Perbuatan kan bukan benda. Bagaimana ditimbang? Maka mereka kufur. Terjerumus dalam kekafiran karena sebab ayat-ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bagaimana rasikhuna fil ilmi? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami percaya, kami beriman dengannya. Karena semuanya dari sisi Allah, maka pasti benar. Kayak apa? Tidak tahu. Pasti benar. Walaupun enggak tahu kaifiyahnya. Kalau kamu tanya kaifiyahnya, kami akan jawab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Baik, ini Masya Allah kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengimani hal-hal yang gaib. Cukup percaya dengan apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan hakikatnya, kaifiyahnya, seperti apanya, kita katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Limana? Li'annahu ta'arrud lima la yumkin ma'rifatuh. Karena siapa yang mau mencari hakikatnya
berarti dia menghadapkan dirinya pada perkara yang dia tidak sanggup. Ta'arrud, menghadapkan dirinya pada perkara yang la yumkin ma'rifatuhu. Menghadapkan dirinya pada perkara yang tidak mungkin dia ketahui. Fahadihi la ya'lamuha illallah. Semua itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti apa ditimbang, hakikatnya seperti apa yang menghisab. Dikatakan barang siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, apa yang kalian bayangkan? Semua itu salah. Kamu jawab Allahu a'lam. Mungkin yang antara kalian membayangkan kitab terbang, kemudian diterima dengan tangan kanan, kayak gitu. Catatan seumur hidupmu dalam satu kitab. Jadi seperti apa? Wallahu a'lam. Al-muhim itu beritanya pasti, catatannya ada dan diterima dengan tangan kananmu. Seperti apa hakikatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mafhum? Baik. Li'annahu ta'arrudun lima la yumkin wa la yajuzu ta'arrud lil wuquf 'alayha. Tidak boleh kita lancang menebak-nebak hakikat yang terjadi di sana. Li'annahu ta'arrud lima la yumkin ma'rifatuh. Karena itu menghadapkan dirimu kepada sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu. Kama su'ila al-Imam Malik. Sebagaimana ketika ditanya Imam Malik rahimahullah an qawlihi ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Maknanya istiwa maha tinggi. Maka tinggi di atas arsy-Nya. Ditanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah di atas arsy-Nya? Kayak apa? Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah dipaham. Di atas sesuatu. Wal kaifu majhul. Kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman dengannya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Lihat ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajarkan oleh Imam Malik 4 kaidah. Kaidah pertama, bahwa lafaz-lafaz dalam Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab. Karena Allah katakan Qur'anan Arabiyan. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Berarti istiwa secara makna bahasa Arab sudah dipaham. Yaitu tinggi di atas sesuatu. Wal kaifu majhul. Sedangkan kayak apanya, ini kaidah kedua. Tentang hakikat sesuatu yang gaib tidak diketahui. Kalau apa yang ada di hadapan kita di dunia bisa diketahui. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Maryam disuruh oleh Allah goncangkan pohon korma itu akan berjatuhan untukmu korma-korma yang masih segar. Bisa nggak diterangkan korma? Korma bentuknya begini, rasanya manis, bisa. Kenapa? Di dunia kita kenal, walaupun dari jenis apa korma itu, korma Madinah atau korma Ajwa atau korma apa saya nggak tahu. Tetapi korma kita kenal, kita lihat, itu dunia. Tetapi hal yang waib di akhirat, apakah bisa tahu hakikatnya seperti apa? Tidak mungkin. Nggak akan ada yang pernah lihat di dunia. Oleh karena itu, cukup amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini manhajnya para rasikhuna fil ilm. Maka diajarkan oleh Imam Malik yang kedua. Wal kaifu majhul. Adapun seperti apanya, hakikatnya, masalah yang gaib tidak bisa diketahui. Kamu, saya, mereka, dan seluruh manusia gak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Kaidah ketiga. Beriman dengan berita ini wajib, karena ini berita dari Allah. Apakah melalui lisan Rasulullah? Juga dari Allah.
apalagi dalam Al-Quran, jelas dari Allah, karena Al-Quran kalamullah. Maka katakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Semuanya dari Allah, maka kami percaya. Al-imanu bihi wajib. Baik, kaidah keempat. Was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang masalah itu bid'ah. Mengapa bid'ah? Bukankah orang bertanya itu tidak salah? Tidak salah orang bertanya, ada yang salah. Yaitu bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin dijawab. Sesuatu apa itu yang tidak mungkin dijawab? Sesuatu yang tidak diketahui oleh seluruh manusia. Sesuatu yang tidak diketahui, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, gak pernah diraba oleh seluruh manusia. Maka mau tanya sama siapa? Rumah di dalam jannah itu kayak apa sih? Ya gak tahu. Siapa yang mau jawab? Ayat sudah tidak turun. Maka kita jawab dengan kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berarti pertanyaan kamu ini salah. Bagaimana ini? Ya tanya sama Allah yang Maha tahu. Kalau masih mau menurunkan wahyunya. Sudah tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'da. Sehingga cukup imani secara global, hakikatnya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kami percaya di jannah itu memiliki sekian kenikmatan yang tak terhingga, buah-buahannya, ininya, itu disebutkan. Kayak apa hakikatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ لِمَا لَمْ يُخْبِرْنَا بِكَيْفِيَتِهَا وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِهَا وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِكَيْفِيَتِهَا. Mengapa Imam Malik mengajarkan 4 kaidah tadi? Karena Allah sudah menghabarkan pada kita beritanya, tetapi tidak menghabarkan kaifiyahnya. Beritanya Allah sebutkan dalam Quran. Kaifiyahnya kayak apanya? Wallahu a'lam. Allah tidak beritakan. Maka yang diberitakan kita tahu, yang tidak diberitakan kita tidak tahu. Bagaimana tingginya Allah di atas arasnya, apakah seperti raja duduk di atas singgasananya? Tidak. Tidak sama dengan makhluk. Apakah seperti penunggang kuda di atas kudanya? Tidak sama dengan makhluk. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Apakah seperti Ibnu Taimiyah turun dari mimbarnya? Tidak. Tidak sama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tidak sama dengan makhluk apapun. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Siapa yang menyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa Allah turun langit dunia seperti saya turun dari mimbar, maka dia kadzdzab. Di antaranya yang berdusta adalah Sirajuddin Abbas dari Malaysia, penulis 40 masalah agama, penulis ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata disebutkan di sana na'udzubillah penyimpangan dan kesesatan. Mencaci maki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan sesat para ulama ahlu sunnah. Tidak ada satu riwayat pun, bahkan sebaliknya. Kitab-kitab Syekhul Islam, silakan baca Aqidah Al-Wasithiyah, silakan baca kitab beliau tentang akidah, semuanya menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayajib alaina al-wuquf ala ma hadda lana. Maka kita harus berhenti pada batas yang sudah digariskan untuk kita, yaitu yang sudah diberitakan. Titik. Lebih dari itu saya tidak tahu. Dan kamu katakan kami tidak tahu. Allah tidak mengkhabarkan lebih rinci dari itu. Cukup. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya apa? Maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata para ulama, tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Loh, tafsirnya membaca? Iya, membacanya. Jadi kalau kamu ditanya
Maksudnya apa Allah di atas arasnya? Maksudnya Allah di atas aras. Kamu ulangi saja. Nah tafsirnya bagaimana? Tafsirnya Allah maha tinggi di atas aras. Nah kayak apa? Allah maha tinggi di atas aras, titik. Tidak lebih dari itu. Kita nggak bisa menerangkan kayak apa. Nggak bisa. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui zat Allah seperti apa, apalagi di atas arasnya seperti apa. Tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan sesuatu apapun di atas sesuatu apapun. Tafsiruha qiraatuha. Maka tinggal baca saja Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ma ta'wiluha? Ta'wiluha Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ma tafsiruha? Tafsiruha Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Bahwa Allah Maha Rahman di atas arasnya. Titik. Ikhwani fid din, a'azakumullah, ini manhajnya ar-rasikhuna fil ilmi. Allah ajarkan dalam Quran. War-rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya seluruhnya dari sisi Rabb kami. Amma ahlu zaig, adapun mereka yang memang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Mereka cari fitnah, mereka cari ta'wilnya. Maka kata Syekh Sa'di, fa ahlu zaigi yattabi'una hadhihi al-umur al-mutasyabihat ta'arrudan lima la ya'ni. Adapun ahlu zaig, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tadi, kemudian cari tafsirnya, cari takwilnya ke sana kemari. Ini merupakan ta'arrudan lima la ya'ni. Ta'arrud menghadapkan dirinya pada perkara yang bukan urusannya. Menjerumuskan dirinya pada perkara yang dia tidak sanggup, tidak mungkin bisa memahaminya. Ini ahlu zaig. Maksudnya tangan itu kekuatan, kata siapa? Maksudnya tangan itu mungkin adalah rahmat, kata siapa? Maksudnya tangan itu, kamu ini nebak-nebak. Oh, saya bukan nebak-nebak. Kalau bukan nebak dari mana? Apakah ada tafsirnya? Bagaimana kalau dikatakan, disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, was-samawatu atau wal-ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah menggenggam bumi yaumal qiyamah. Coba tafsirkan. Allah menggenggam dengan kekuatan, begitu. Bagaimana? Apalagi ayat berikutnya atau lanjutan ayatnya. Was-samawatu mutwiyatun biyaminih. Sedangkan langit digulung dengan tangan kanannya. Digulung dengan rahmatnya, begitu. Nggak cocok. Kalau tangan ditafsirkan dengan rahmat, atau tangan ditafsirkan dengan kekuatan, digulung dengan kekuatannya. Taib, kalau kamu tafsirkan kekuatan, bagaimana dengan wa mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganmu, dengan kedua kekuatannya? Allah cuma punya dua kekuatan? Salah besar. Parah. Maka akuilah, kamu, saya, dan seluruh manusia tidak mengetahui kayak apa tangan Allah. Cukup kita katakan seperti apa adanya dalam Quran. Apakah salah kalau ada seseorang yang menyebutkan apa yang disebutkan oleh Quran? Salah? Tidak salah. Kita katakan bahwa Allah akan menggenggam bumi dan menggulung langit dan menyatakan Anal Malik, Anal Malik. Aina mulukud dunya, sesuai dalam hadis yang sahih. Allah menggenggam dunia dengan tangan kanannya dan menggulung dengan tangannya dan kemudian menggulung langit. Kemudian berkata, Anal Malik, Anal Malik. Akulah penguasa, akulah penguasa. Aina mulukud dunya. Mana penguasa dunia? Nabi SAW berkata di mimbar. Disaksikan oleh seluruh para sahabat. Masa akan dibantah? Ya Rasulullah, Allah enggak menggenggam, Allah enggak punya tangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas tidak sama menggenggamnya seperti kalian menggenggam bola. Tidak sama.
Jelas laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka mereka ahlu zaig yang menakwilkan kesana kemari, maka mereka adalah orang-orang yang memasukkan dirinya pada perkara yang mereka tidak sanggup. Takallufan, memberat-beratkan diri. Lima la sabila lahum ila ilmih, memaksakan diri pada perkara yang tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa memahami. Hal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka Allah sendiri yang tahu kayak apa sifat-sifatnya, bagaimana hakikatnya. Li'annahu la ya'lamuha illallah, karena enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Wa ammar rasikhuna fil ilmi fayu'minuna biha. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya pasti percaya mereka, beriman kepada berita-berita tadi. Wa yakilunal ma'na ilallah, tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Fayaslamuna wa yuslimun. Mereka selamat dan mereka tunduk. Atau mereka tunduk dan mereka selamat. Mereka tunduk dan mereka selamat. Taib, itu baru kemungkinan pertama. Masih ingat sedang bicara apa tadi? Kemungkinan makna ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wil. Apa takwil yang dimaksud? Kalau takwil bermakna takwil masalah yang gaib tadi, maka berhentinya pada kalimat illallah. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Para ulama pun tidak tahu hakikat zat Allah seperti apa, hakikat tangan Allah seperti apa, hakikat naiknya turunnya Allah ke langit dunia, tidak tahu. Enggak ada yang tahu. Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya hanya berkata, kami beriman. Ini dengan beritanya beriman. Adapun kayak apanya Allah yang tahu. Paham ya? Ini kalau takwil bermakna hakikat. Wa kunhihi. Tetapi amma in urida bi ta'wil tafsir, kalau yang dimaukan dengan takwil itu adalah tafsir, tafsirnya kayak apa? Wal kasyaf wal idah, menyingkapkan apa yang tidak dipahami jadi paham, atau menjelaskan apa yang kurang jelas. Kana shawab atfur rasikhun, maka yang benar adalah diatafkan ar-rasikhun. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhun. Illallahu war-rasikhun. Ta'wilnya bermakna tafsir. Enggak ada tahu tafsirnya kecuali Allah dan para ulama yang memang ahlinya, yang rasikh fil ilmi, yang dalam ilmunya. Fayakunu Allah qad akhbara anna tafsir al-mutasyabih wa radduhu ila al-muhkam wa izala ma fihi min asy-syubhah la ya'lamuha illa hu ta'ala war-rasikhuna fil ilm. Maka maknanya Allah telah mengkhabarkan bahwa ayat-ayat yang samar-samar tafsirnya karena memiliki dua makna, kadang lebih memiliki tiga makna, yang dimaukan atau yang dimaksud yang mana, harus dikembalikan kepada yang muhkam. Baik, siapa yang tahu? Allah pertama. Dan kemudian para ulama yang mengerti bahwa ayat ini ditafsirkan dengan muhkamat yang ini, ayat itu ditafsirkan dengan muhkamat yang ini. Seperti kalimat quru, salatata quru. Quru itu, bisa bermakna haid, bisa bermakna tuhur. Jadi yang mana yang benar? Haid apa tuhur? Ya harus tanya ulama. Nanti ulama tahu bahwa ini ada hadis yang menyebutkan bahwa maknanya quru di sini tuhur, atau maknanya quru di sini adalah haid. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka atau kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula kalimat-kalimat lain yang kadang mengandung makna-makna yang sama. Apakah karena am belum datang pengkhususannya? Nanti para ulama akan berkata ini ada taksisnya. Yaitu ini. Perangi mereka. Sebentar. Itu masih am. Ada yang menyatakan Allah tidak melarang kalian bersikap baik pada orang kafir yang tidak memerangi kalian. Berarti ada
kekecualiannya ada. Itu ulama yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan kemudian para ulama. Maka Allah katakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah mereka para ulama kalau kalian tidak paham. Wa ma kana disebutkan adapun ahlul ilmi ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna aidan, mereka juga tahu. Fayu'minuna biha, maka mereka beriman dengannya. Wa yaruddunaha lil muhkam. Para ulama mengembalikan yang samar tadi kepada yang jelas. Karena tidak mungkin ayat bertentangan dengan ayat. Kalau ayat ini sudah jelas, ayat ini tidak jelas, maka kita akan katakan ar-rasikhun fil ilm akan berkata, ayat yang tidak jelas ini mengandung 2 tafsir atau 3 tafsir. Yang satu bertentangan dengan muhkam, tidak mungkin. Yang kedua bertentangan dengan yang muhkam, tidak mungkin. Yang ketiga cocok, maka pasti yang dimaksud yang ketiga. Mengapa? Sesuai dengan muhkamat. Kalau kamu tafsirkan kepada yang pertama dan kedua bertentangan dengan yang muhkam, nggak mungkin. Karena al-muhkamat itu ummul kitab. Al-kitab adalah tempat rujukan, marja, merujuk ke sana. Karena tidak mungkin ayat-ayat mutasyabihat ini bertentangan dengan yang muhkamat. Maka pasti tafsirnya sesuai dengan yang muhkamat. Yaqulun, maka berkatalah mereka para rasikhuna fil ilmi, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Yang muhkam dari sisi Rabb kami, yang mutasyabih juga dari sisi Rabb kami, maka tidak mungkin bertentangan. Ay minal muhkam wal mutasyabih min indi rabbina wa ma kana min indi falaysa fihi ta'arud. Adapun yang dari sisi Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Falaysa fihi ta'arud wala tanaqud, enggak ada kontradiksi. Bal huwa muttafaq, bahkan semuanya cocok, satu dengan yang lainnya cocok. Yasduqu ba'duhu ba'dan, akan mencocoki sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yashhad ba'duhu li ba'din, yang satu mendukung yang lain, yang satu menjadi saksi bagi yang lain. Wa fi tanbih ala al-asl kabir. Di sini ada peringatan mengingatkan prinsip yang agung. Al-asl al-azim. Ma huwa وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم. Apa prinsip yang agung? Yaitu mereka para ulama rasikhuna fil ilmi mengetahui kalau itu semua dari Allah, berarti kalau yang satu sulit dipahami atau masih ada 2-3 kemungkinan, maka diketahui yakinan, secara yakin bahwa yang mutasyabih ini pasti yang dimaksudkan oleh Allah sesuai dengan yang muhkam. Pasti. Ini kaidah. Pokoknya kalau ada yang menafsirkan bertentangan dengan yang muhkam, salah. Maksudnya mungkin Allah maksudkan begini. Tidak. Oh, kamu tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayat yang muhkam seperti ini. Masa bertentangan? Ini juga dari Allah, ini dari Allah. Pasti yang Allah maksudkan yang ini. Bisa dipahami insyaallah. Wa in lam yafhamu wajha dzalik. Walaupun belum dipaham sisi pendalilannya, kamu sebutkan kaidahnya dulu. Pokoknya nggak mungkin bertentangan dengan yang ini. Berarti apa tafsirnya? Ya Allah alam, tanyakan pada ulama. Yang jelas, yang kamu tafsirkan tadi bertentangan dengan ayat ini, tidak mungkin. Selesai. Itu kaidah. Itu adalah kaidah agung, al-asl al-kabir. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan mengambil pelajaran ayat ta'id mawa'id, mengambil pelajaran mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbal nushahu wa ta'limahu,
dan juga tidak akan mengambil nasihatnya, enggak akan mengambil pelajarannya kecuali ulul albab. Orang-orang yang memiliki lub, ai ahlul uqul, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang yang berakal. Ar-razinah, akal yang lurus. Lubbul alim, akalnya orang yang berilmu. Wa khulasatu bani Adam yasil at-tadhkir ila uqulihim. Yani apa yang merupakan inti dari anak Adam adalah apa yang ada di akal-akal mereka. Bedakan dua akal ini. Ada satu akal berkata menentang Rasulullah SAW dengan kalimat ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam, kata musyrikin. Mush ma'qul, enggak masuk akal. Kamu ke sana semalam, manusia butuh berbulan-bulan ke sana. Masa semalam kamu ke Baitul Maqdis? Enggak masuk akal, kata mereka. Alasannya akal. Sedangkan orang beriman berkata, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana aku tidak percaya? Sudah diturunkan oleh Allah ayat min fawqi sab'i samawat laila nahar. Telah diturunkan ayat dari atas 7 lapis langit, dari arus Allah pagi dan sore. Mana yang lebih cerdas akalnya? Ini alasannya akal musyrikin. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih cerdas akalnya. Karena ini akal mujarrad anil iman. Sedangkan Abu Bakar akal bil iman. Yang ini akal yang murni tanpa dibimbing oleh iman. Akhirnya dungu, bodoh. Mengapa? Karena berpikirnya tidak diiringi dengan iman. Ya memang kalau kamu mengandalkan kekuatan manusia, siapa yang mampu berjalan dalam waktu sesingkat itu? Tetapi kalau mukmin berpikirnya dengan kekuatan Allah, kalau Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah kehendaki sesuatu, tinggal menyatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Lihat perbedaannya. Mereka yang mendewakan akalnya, tetapi mereka tidak memiliki iman, maka mereka akan sesat. Utu zakaan wala yu'tau zakaan. Diberi zakat tapi tidak diberi zakat. Kalau dengan zal, zakat kecerdasan. Tetapi zaki keimanan. Mereka utu zakaan walam yu'tau zakat. Akhirnya ngawur cara berpikirnya. Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Abu Bakar Siddiq cerdas, bahkan karena dibimbing dengan iman semakin cerdas. Bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Kalau diisrakan oleh Allah, apa susahnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Apa susahnya bagi Allah? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sangat jelas perbedaannya antara akal orang yang tidak terbimbing dengan iman dengan akal orang yang beriman. Maka dikatakan oleh Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas. Diiringi keimanan. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kemudian mengambil pelajaran tadi. Qala, dikatakan selanjutnya, fayatadhakkaruna ma yanfa'uhum fayaf'alunahu. Orang yang cerdas mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil. Setelah mengambil, dia amalkan. Karena tahu ilmu itu harus diamalkan. Ini cerdas namanya. Ahlul uqul. Wa ma yadurruhum fayatrukunahu. Kemudian mempelajari, ini madarat, ditinggalkan.
Ini baik, dikerjakan. Berarti orang ini cerdas. Wa amma man adahum fahmuhumul qusyur allati la hasila lahu wa la natijata tahtahu. Adapun yang selain mereka, fahmuhum qusyur, pemahaman mereka dangkal. La hasila lahu, enggak ada hasilnya. La natijah tahtahu, enggak ada hasil di bawahnya, enggak ada buah yang dipetik. La yanfa'uhum az-zajr, tidak bermanfaat bagi mereka az-zajr. La yanfa'uhum az-zajr wat tadhkir, tidak bermanfaat teguran, tidak bermanfaat peringatan. Limadha? Li khulwihim min al-uqulin nafi'ah, karena otak mereka kosong dari ilmu yang bermanfaat, atau otak mereka dalam keadaan beku, tidak cerdas. Ikhwani fillah azakumullah, para ulama membahas tentang orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dikatakan orang itu cerdas. Sedangkan orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, maka orang itu dungu, bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal kutubus sittah, hafal kutubut tis'ah, hafal dengan syarahnya, kalau dia tidak mengamalkan untuk dirinya, orang itu tetap dikatakan jahil. Tetap dikatakan jahil. Mengapa? Karena orang cerdas akan tahu bahwa ilmu ini untuk diamalkan. Pernah saya contohkan sederhana, bahwa anak kecil diberitahu api itu membakar, bahwa awas, api itu bisa membakar sesuatu. Tahu dia. Tetapi kemudian main api di atas kasurnya. Pasti orang tuanya akan berkata, bodoh kamu. Padahal kalau ulangan, api membakar, dia pasti jawabnya membakar. Artinya apa? Tahu ilmunya. Tetapi bodoh dia. Tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Maka tetap masyarakat menyebutnya bodoh dia. Demikian pula seorang yang alim ilmunya, tetapi na'udzubillah fasik, asi, zalim, fajir, maka orang ini bodoh. Hafalannya banyak. Iya, hafalannya banyak. Tapi dia jahil karena tidak tahu apa yang dihafalkannya. Untuk apa? Yahudi dijuluki ahlul kitab karena mendapatkan kitab. Tetapi Allah sebutkan kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab di punggungnya. Keledai tetap keledai. Walaupun di atas keledai itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, sekian kitab di atas punggungnya. Apakah keledai jadi cerdas? Keledai tetap keledai. Walaupun dia memikul sekian banyak ilmu di atas punggungnya. Demikian pula Yahudi, tetap mereka jahil. Walaupun mereka hafal kitab-kitab, walaupun mereka tahu ucapan Nabi Musa, Nabi Isa, walaupun mereka mengerti ini dan itu, tidak. Mereka jahil. Mengapa? Tidak mengamalkan ilmunya. Mereka sembunyikan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka sembunyikan kitabnya di belakang punggungnya seakan-akan mereka tidak tahu. Sehingga al-alim man ya'mal bi'ilmihi. Wabillahi taufiq. Subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.